Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami menyambut kehadiran kita semuanya. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk kita semuanya. Jemaat GMI Bukit Sion, bahkan juga para simpatisan dan juga saudara-saudara kami yang bisa mendengar ibadah ini secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah sebagai ibadah minggu, sekalipun kita beribadah secara online. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saya percaya kita semuanya sudah mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini. Untuk itu, mari bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang pertama. Kita mau berkata, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Kita nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Dengan sikap doa kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan.
Mari kita melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam perjalanan hari-hari kita. Sesungguhnya hanya karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Maka layaklah kita bersyukur bersama-sama untuk kasih dan anugerah Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk kita, untuk boleh berdoa bersama-sama, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang maha baik, teramat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Menuntun kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kondisi kami yang sangat tidak memungkinkan karena situasi COVID-19 yang ada kami hadapi pada saat ini. Kami beribadah secara online. Kami percaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Maka ampunilah kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak datang menyembah Tuhan. Kami layak datang berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kami rindu diberkati oleh Tuhan dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Inilah keinginan hati kami Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dari segalanya. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah ini akan kita habiskan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya
Kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang 21b. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom bagi kita semua. Shalom. Atas nama Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Gembala, Penatua dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Adapun firman Tuhan bagi kita yang berulang tahun diambil dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kembali Gembala, Penatua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberikan persembahan untuk pelayanan gereja, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan ibadah minggu. Untuk ibadah minggu tanggal 25 Oktober 2020 masih kita laksanakan dari rumah kita masing-masing dengan mengikuti panduan YouTube Mimbar GMI Bukit Sion. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Tapi sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita angkat pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang tiap-tiap hari Tuhan berikan bagi kami, bahkan tiap-tiap detik Tuhan Yesus. Sungguh kami syukurin Tuhan semuanya itu Bapa. Itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, GMI Sihon Tuhan. Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati dalam kehidupan mereka pribadi dan keluarga Bapa. Biarlah Tuhan jemaat kami ini Tuhan tetap semakin setia di dalam Tuhan. Walaupun saat ini keadaan sulit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap selalu memberikan berkat-berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, usaha dan pekerjaan untuk percayakan bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus itu bisa kami kerjakan sebaik-baiknya Tuhan. Apapun Tuhan pekerjaan kami, apapun Tuhan usaha kami. Biarlah itu Tuhan sehingga berhasil dan beruntung Tuhan. Dan tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus buat pendidikan anak-anak kami dan cucu kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang berkati Bapa. Walaupun saat ini Tuhan Yesus kondisinya belajar dari rumah. Daring Tuhan. Tapi tetap Tuhan berikan semangat bagi mereka Tuhan. Berikan kepintaran bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan tetap Tuhan kami bersyukur Tuhan. Walaupun saat ini kondisinya dan mereka belajar dari rumah. Tetap kami bersyukur Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan. Bahkan yang sakit dan dalam pemulihan juga Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan tolong Kau berikan mereka kesembuhan. Kekuatan bagi mereka Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus kondisi mereka yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberikan penyembuhan bagi mereka Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Kau tahu yang sakit Tuhan saat ini. Bapak TH Silalai. Bapak Ibu RM Samosir. Ibu Syadari. Bapak Penatua Esa Sinaga, Nyonya Manalu Bordamanik, Nyonya S. Setepu, Queen Larisatan, Kevin Sutombo dan Bapak RF Marpaung Bapak. Bapak di sorga, kami serahkan Tuhan sekali lagi mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami tetap berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana operasional gereja kami saat ini Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, dana talangan gereja kami, pembangunan gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini operasional gereja kami Tuhan bisa tetap Tuhan berikan bagi kami Bapak untuk bisa berjalan operasional gereja kami ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan ke depannya Tuhan pasti memberikan bagi kami dana operasional untuk gereja kami. Dan bahkan Tuhan dana talangan pembangunan kami Tuhan yang sampai saat ini belum selesai. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik Bapak untuk bisa kami membayarkan dana talangan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Bapak di sorga, kami berdoa Tuhan untuk misi luar negeri. Yaitu Tuhan berkati pelayanan keluarga Happy Maradia di India Tuhan Yesus. Yang melayani di suku Punjab India Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menolong pelayanan mereka dan keluarga ini di India Tuhan. Tuhan Yesus dan juga Tuhan segala kebutuhan hamba ini Tuhan. Tuhan cukupkan Bapak dan juga keluarganya. Tuhan berikan mereka kesehatan tetap selalu Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pilkada di seluruh Indonesia Tuhan yang akan diadakan. Rencana pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Secara khusus Tuhan di kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun agar bisa tetap berjalan dengan baik Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, baik itu Kota Madia maupun di Kabupaten Simalungun Tuhan, kiranya itulah yang terbaik bagi kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Siapa juga yang terpilih Tuhan, sehingga bisa membawa kota kami ini Tuhan maju ke depannya lagi Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoakan juga pemerintah, TNI, Polri, dokter dalam penanganan COVID-19 agar Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Sebagai garda terdepan Tuhan Yesus dalam memutus mata rantai COVID-19 Bapak. Bapak di sorga, berikanlah Tuhan mereka kekuatan yang dari Tuhan tetap jadi milik mereka Bapak. Berikan mereka tetap kesehatan Tuhan
dalam memutus mata rantai 19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan, Kota Pematang Siantar dalam COVID-19 Tuhan, agar kami sebagai masyarakat bisa tetap patuh mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami Bapa. Biarlah juga Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan tetap bisa patuh, bisa menjadi saksi bagi semua orang banyak bahwa kami tetap bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan diberikan bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti waktu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami untuk bisa tetap kami COVID-19 ini bisa berakhir Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah Tuhan ucapan syukur kami, isi hati kami, permohonan kami Tuhan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan mendengarkannya seturut dengan waktu Tuhan bagi kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di akhir doa Bapa kami ini Bapa, kami berdoa, doa Bapa kami. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 99, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Mazmur ini secara beresponsor ya. Saya akan membaca setiap ayat-ayat yang ganjil. Saya mohon Bapak Ibu Saudara membaca setiap ayat yang genap. Demikian kita membacanya secara bergantian. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu, yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapannya. Gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian Mazmur bagi kita pada pagi hari ini. Ayat yang ke-9 dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, layaklah kita meninggikan Tuhan kita. Karena hanya Dia satu-satunya sumber berkat dan hanya Dia satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Kita mau katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Itulah pujian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku. Kau keyakinanku untuk bersinar terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, Kaulah alasan untukku hidup. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama menyembah Tuhan. Kita sudah memuji-muji Dia. Kita sudah berkata bahwa Dialah satu-satunya. Saudaraku, dengan sikap menyembah Tuhan, kita mau katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Itulah isi penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama arahkan hati kepada Tuhan. Katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, Kau yang termanis, termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari bersama-sama ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu, tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dengan sikap doa katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah, Terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini. Katakan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kau lebih Dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari bersama-sama, ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari bersama-sama, ku sembah Kau ya. sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan Namamu selalu. Semua lidah akan mengaku. Akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ini saatnya bagi kita untuk menyembah Dia. Dia yang termanis. Dia yang termulia dalam hidup kita. Kasih-Nya yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita boleh bersama-sama datang menyembah Dia, itu merupakan anugerah bagi kita. Kalau kita boleh bersama-sama mengaku bahwa Yesus adalah Raja, itu pun merupakan anugerah bagi kita. Maka layaklah kita datang menyembah Dia. Mari tinggikan Dia. Mari bersuara dengan bersama-sama kita datang menyembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dengan segala karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Pengampunan demi pengampunan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami dilayakkan untuk boleh datang bertelut kepadamu. Bahkan Engkaulah yang melayakkan kami untuk boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Engkau yang sudah mengangkat kami dari kematian. Terpujilah Engkau Tuhan kami dengan segala kebaikan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Dengan hati kami yang hancur, kami datang menyembah Tuhan. Karena kami menyadari hidup kami yang sungguh hina itu. Tetapi Engkau yang mulia. Engkau menebus kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah hati kami. Kami rindu datang menyembah-Mu. Kami rindu datang mengagungkan Engkau. Inilah pujian kami ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari bersama-sama ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak
bertelur, tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Katakan sekali lagi, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Rajaku. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memberkati hidup kami sampai saat ini. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya setiap firman yang kami baca dengar, kami bisa pahami, mengerti, dan Roh Kudus menolong kami juga untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan mengurapi hamba yang Tuhan percayakan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, firman Tuhan kita hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 10, dan juga firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 dan Keluaran 33 ayat 12 sampai 23, saling kait-mengait, dan saya hanya membacakan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini, jadilah penurut Allah. Jadilah penurut Allah. Ini tidak hanya sekedar berbicara tentang ketaatan, tetapi ini adalah pengajaran untuk menjadi orang yang setia mengikut Tuhan. Menjadi penurut Allah berarti kita menurut atau kita meniru atau kita meneladani tindakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini dari pembacaan kita 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai yang ke-10, Rasul Paulus mengajak orang-orang Kristen atau jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap hidup dalam ketekunan dan pengharapan sebagai buah dari iman yang terus dihidupi. Pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus telah membuat jemaat yang ada di Tesalonika menjadi penurut-penurut Allah yang setia dalam berbagai situasi, termasuk dalam penindasan, dan mereka menjadi teladan untuk semua orang. Di dalam pembacaan kita 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 sampai 7, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memuji iman jemaat di Tesalonika yang bertumbuh, yang berakar dan berbuah di dalam iman kepada Allah, dengan cara beralih dari berhala kepada Allah yang hidup dan benar. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi penurut Allah. Kata penurut berarti ini mencerminkan hubungan seorang murid dengan gurunya. Artinya hubungan guru dan murid pada waktu itu tidak hanya menyangkut pelajaran, tetapi juga meliputi cara hidup yang dapat diteladani dari sang guru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 33, Keluaran 33 ayat 12 sampai 23,
Musa sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan, memberikan penekanan pentingnya mendengar suara Allah dan melakukannya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23, di sana kita melihat bahwa awalnya Musa ragu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Di sana Musa mengajukan keberatan-keberatan yang manusiawi sifatnya. Misalnya, siapa yang kau utus, siapa yang Tuhan utus bersama-sama dengan aku, dengan Musa. Kita bisa melihat dalam Keluaran 33 ayat 12. Kemudian pada ayat yang ke-15 Musa memohon kasih karunia Allah. Kemudian ayat 15 Musa memohon keyakinan dan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun umat Israel berdosa kepada Tuhan, tetapi sesuatu yang paling berharga yang dipegang oleh Musa adalah kasih karunia Tuhan yang melayakkan dia memimpin umat Israel. Dan kasih karunia Tuhan itu juga yang memilih, menuntun, dan melepaskan atau membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penyataan kasih karunia Tuhan itu dalam Keluaran pasal 33 itu nampak jelas bahwa penyertaan Tuhan untuk tetap bersama-sama dengan umat Israel. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-16 dalam bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan dalam Keluaran 33, Bapak Ibu yang membaca Alkitab bisa kita melihat dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-16 katakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan saudara-saudara, kita melihat akhirnya Musa mendapatkan kasih karunia dan kemuliaan. Ayat 18 dan 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilangan ku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih karunia Tuhan, rawan atau tidak mungkin atau mustahil bagi umat Israel meneruskan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan juga berat tentunya bagi Musa untuk memimpin mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa menjadi penurut Allah berarti menekankan tentang ketaatan, melakukan perintah Allah. Dengan apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia sekarang ini, acap kali manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkan kepada mereka. Para pemimpin membuat hukum untuk melanggengkan kedudukan dan kekuasaannya. Dalam kerangka semacam itulah, dalam pembacaan responsoria kita Mazmur pasal 99, Mazmur berkata, dia menyerukan pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah Raja semesta dalam ayat yang pertama. Artinya berbeda dengan penguasa dunia yang selalu digoda menggunakan hukum untuk membenarkan pelanggaran. Tetapi saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mencintai hukum. Tuhan menegakkan kebenaran. Dan Tuhan melakukan keadilan bagi umat. Jadi kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang membuat umat sujud menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, contoh atau teladan atau model kehidupan yang mencintai keadilan dan kebenaran telah ditampakkan contoh oleh Musa, Harun, dan Samuel dalam perjalanan hidup dan karyanya. Itu yang kita baca di dalam Mazmur 99 ayatnya yang ke-6 dalam responsoria kita pada hari ini. Mazmur 99 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka, Musa, Harun, Samuel, menjadi inspirasi bagi umat Israel dalam ketaatan, mentaati, dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah penurut Allah. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa jemaat yang ada di Tesalonika menjadi penurut kami dan menjadi penurut Tuhan. Ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara, penurut kami dan penurut Tuhan, apa artinya? Artinya, jemaat telah belajar hidup menurut cara hidup para rasul dan Tuhan. Atau jemaat meneladani sikap para rasul dan sikap Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan menyelamatkan manusia karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai penurut-penurut Allah berarti
kita berjalan di belakang Yesus dan kita mengikutinya. Kita mengikuti Kristus dalam kesetiaan, melebihi ketaatan kepada apapun di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita juga yang ketiga dalam Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Yesus dengan tegas memisahkan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada kaisar. Hal ini disampaikan oleh Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian tentang membayar pajak kepada kaisar. Dalam Matius pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, ayat 16, mereka menyuruh murid-muridnya, mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menegaskan bahwa bagi Yesus, taat kepada kaisar itu memiliki limit, itu memiliki batasan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Sekali lagi, ketaatan kepada kaisar atau pemerintah ada batas. Tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Saudara-saudara, hal lain yang ditekankan adalah tentang keadilan. Bahwa prinsip keadilan ialah memberikan kepada seseorang dan termasuk kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tegas, Kristus mengajarkan supaya kita memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa. Dan pada saat yang bersamaan kita memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Saudara-saudara, ayat 21 bagian B, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, dan juga sebagai warga negara Indonesia kita harus wajib taat memberikan pajak. Juga kita sebagai warga gereja yang baik, dan juga harus memberikan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan lewat di mana kita berjemaat, kita bergereja. Berikan itu semua bukan untuk kepada manusia, tapi semua untuk Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita mensyukuri, menghargai kasih karunia Allah. Karena Tuhanlah kita diselamatkan. Kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas, kita dipilih. Kita ditebus, kita dibenarkan, kita disucikan oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh Kristus. Kita diampuni oleh Kristus. Kita diselamatkan oleh Kristus.
Nyawanya dia berikan untuk kita. Hidupnya dia berikan untuk kita, Bapak Ibu. Karena itu, firman Tuhan hari ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Gimana kewajiban kita? Maka kita sudah memberikan yang milik Tuhan, jangan kita tahan. Karena Allah adalah Allah yang maha berdaulat, maha kasih, maha kuasa. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita setia memberikan apa yang miliknya Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian, marilah kita memiliki tekad. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Marilah kita taat segala perintah-perintah Tuhan. Marilah kita menjadi penurut Allah. Karena itulah bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah dan mengasihi Tuhan. Paulus dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 12, penulis Ibrani berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Luar biasa. Menurut Allah, yang taat, beriman, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dalam Yakobus 3:17, tetapi hikmat di atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Karena itu, Bapak Ibu semua saudara, tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tengah-tengah kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, pelayanan, ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadi penurut Allah. Kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi penurut Allah. Bapa, kami berdoa biarlah kami boleh meneladani tindakan Allah. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh taat kepada Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, gaya hidup kami mewarnai Kristus dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan menolong kami melengkapi firman Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua saudara yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi penurut-penurut-Mu yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini kami membawa persembahan bagi Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang sudah kami persiapkan. Dan berkatilah setiap persembahan-persembahan yang kami kumpulkan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan.
kita naikkan pujian kita. Penuai dalam ladang Tuhan, sering lelah lesu. Penuai dalam ladang Tuhan, sering lelah lesu. Hentikan segala keluhan, nantikan Tuhanmu. Yang tunggu Tuhan bertelut, dapat daya segar, kan membumbung terbang, kan terbang bagai raja wali, kan berlari-lari-lari dengan ringan-ringan, Katakan lelah, dan berlari-lari dengan ringan-ringan, katakan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan, tak kunjung lelah. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin percaya kita diberkati oleh Tuhan, dan kita sungguh berharap bahwa sepanjang hari-hari kita, biarlah Tuhan yang memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita naikkan pujian. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita, membentuk kita seturut dengan rencananya. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama. Katakan sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Kita katakan bersama-sama, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom. Ya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.